Halo, selamat pagi, siang, sore, malam lagi nih untuk teman-teman, rekan-rekan juga ya yang kali ini menonton episode 2 juga dari podcast kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Nah, yang seru ya, kalau kemarin mungkin di episode pertama bertemunya dengan banyak pria, akhirnya ada wanita-wanita yang hari ini akan kita perkenalkan dan juga ngobrol lebih dalam lagi ya, lebih jauh lagi. Tapi ada prianya. Iya, ada Mas Muslim juga. Ada Mas Muslim lagi ya hari ini. Tetap jadi Mas Muslim itu request pengen yang paling ganteng katanya untuk episode ini. Ya udah, kita wanita-wanita mengiyakan. Ketemu lagi sama Mas Muslim. Apa kabar, Mas? Baik, bagaimana aja. Jadi nih sekarang nih ada kakak-kakak cantik. Betul. Iya, kakak. Kakak cantik ya yang hari ini menemani kita juga untuk bercerita lah ya. Inilah layar sebenarnya dari Kejari Kabupaten Bandung. Oh, bintangnya tuh Bintangnya ada di sini. Oke, boleh deh kalau gitu. Kita perkenalkan lagi mungkin dari sisi sebelah kiri dulu ya. Yang pakai jilbab, halo. Halo Mbak. Perkenalkan diri dulu, nama dan juga posisinya di kan nama dan usia. Kalau usia kan sensitif banget itu ke perempuan. Nama saya Aisyah Paramita Akbari. Saya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sebagai jaksa fungsional. Saya di sana sudah sejak tahun 2014. Wow. Kabupaten Bandung sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Dan selanjutnya boleh diperkenalkan nih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asrini As'ad, tapi nama panggungnya Maya. Oke. Saya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sejak 2020 ya. Masih baru lah, masih 1 tahun. Saya berasal dari Makassar, Rewako Makassar. Wow, mudah-mudahan ada juga nih teman-teman dari Makassar yang nonton ya. Karena memang podcast ini kan tujuannya adalah untuk PDKT sama masyarakat, biar masyarakat tuh nggak takut, nggak ngeri, nggak deg-degan gitu ya. Kadang-kadang lagi di coffee shop, abis gitu ada penegak hukum gitu ya dengan seragamnya ya, dengan segala emblemnya gitu, terus jadinya deg-degan. Padahal mau ngopi juga orangnya. Padahal mau ngopi juga. Padahal sebelum sidang aja gitu ya, biar nggak ngantuk gitu bawa kopi gitu. Cuman ya inilah pentingnya ngobrol sama masyarakat juga, biar kita semakin dekat tuh semakin enak gitu ya tektokannya. Kebetulan ini kan dari pidana umum ya. Kemarin kan kita episode pertama tuh pengenalan kejaksaan. Nah, kita lebih detail ke pidana umum nih. Kira-kira nih kasih pidum sama jaksa fungsional panutan saya Zain. Iya panutan, andalan. Soalnya udah paling lama ya, senior ya. Luar biasa. Senior banget nih Bu Aisyah nih. 7 tahun ya? 7 tahun. Oh iya, saya mengingatkan Anda sudah 7 tahun bertugas di Kabupaten Bandung. Iya. Yang megang lah pokoknya mah. Yang megang Kabupaten Bandung siapa yang nggak kenal? Siapa yang gak kenalnya? Gak ada yang kenal. Banyak kan. Nah kalau dibedah dulu nih secara tugasnya dan wewenangnya juga gitu, boleh tahu nggak sih kalau Kak Aisyah tuh di fungsional tuh sebetulnya tugasnya apa? Sebenarnya pada akhirnya jaksa itu kita punya 5 bidang seperti mungkin kemarin sudah disampaikan. Betul. Nah sebenarnya jaksa itu harus bisa menguasai semua bidang tersebut gitu loh. Nah pidana umum itu harusnya kasarnya itu apa ya? Itu basicnya seorang jaksa itu harus bisa menguasai pidana umum. Oke. Jadi kalau apa sih jaksa, saya sebagai apa? Ya saya yang meriksa berkas segala misalnya menyidangkan itu disitulah jaksanya gitu. Oke, kalau sama Kamaya berarti kurang lebih sama. Sama, tapi saya lebih ke ini pengendali. Saya pengendali sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Jadi jaksa fungsional tuh menangani satu perkara, mungkin saya bisa memberikan pendapat gitu loh. Dan pengendalian penuntutan proses perkara gitu loh, penuntutan dari pratut hingga penuntutan sampai dengan eksekusi, semuanya ke saya pengendalinya.
banyak sekali tugas Banget, kamu iya. ya. Jadi kalau pidana umum ini biasanya berkasnya itu kan dari penyidik kepolisian Polisi. Betul. yang berhubungan langsung sama masyarakat nih, masyarakat luas lah ya. Nah inilah dikendalikan sama Ibu Kasipidum. Iya. Wah, luar biasa. Walaupun sebetulnya nih kalau misalnya kita kan hari ini bakalan ngomongin mengenai satu bentuk kebijakan lah ya yang memang juga lagi digaungkan nih sama Kejaksaan Negeri juga, di mana ada yang namanya restoratif justice. Di mana kayaknya tuh menunjukkan sisi humanis lagi sekali lagi ya dari Kejaksaan Negeri, kalau nggak semuanya harus melalui proses persidangan gitu ya, nggak harus ada yang dipenjara juga gitu. Nah mungkin kita bahas dulu, mundur lagi, restoratif justice itu secara praktikal tuh apa sih? Restoratif justice awalnya itu ini ada salah satu program the best lah dari Kejaksaan Agung, Bapak Jaksa Agung kita. Membuat program restoratif justice ini merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum, seperti melakukan mediasi, permusyawaratan gitu loh, perdamaian kalau memang adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, antara misalnya korban dan tersangka yang mau dikatakan terdakwa, adanya kesepakatan, itu bisa dilakukan restoratif justice dengan perdamaian tersebut gitu. Dan restoratif justice itu sampai detik ini kita juga ada perja, udah diturunkan perja oleh Bapak Jaksa Agung, perja nomor 15, dan di situ di dalam perja ada aturan persyaratannya. Perkara apa yang dapat dilakukan restoratif justice, dan tidak semua perkara pun yang dapat dilakukan restoratif justice. Meskipun memenuhi, namun korban juga tidak terjadi kesepakatan perdamaian lah antara kedua belah pihak, itu artinya RJ-nya gagal gitu. Itu sebagian kalau restoratif justice mungkin masyarakat lebih mengetahui, lebih terkadang udah mendengar ya, jaksa itu menegakkan keadilan, melakukan penuntutan berdasarkan hati nurani kita. Gitu. Jadi bisa dibilang juga ini satu proses yang cukup kekeluargaan gitu kekeluargaan, ya. Benar. Garis tengahnya sih itu. Maksudnya, kalau misalnya mungkin nanti ditambahkan sama Bu Aisyah, mungkin sebenarnya apa sih restoratif justice kan, kalau tadi kata Ibu perdamaian ya. Kalau di perdata mediasi. di perdata ada mediasi. Nah, itu kan harus berbentuk sepakat ya antara kedua belah pihak. Nah, yang saya pengen tanyakan, perkara apa saja sih sebenarnya, benar nggak yang bisa di RJ, karena restoratif justice itu biasanya lebih terkenalnya di kita itu RJ ya. Oke. Satu istilah ya, RJ kayak kalau restoratif justice kepanjangan ya, Bo. Ini kalau RJ kan nama panggungnya gitu ya. Apa ini cuman tindak pidana ringan aja gitu, atau lingkupnya tuh mana aja? Coba Kak Aisyah. Jadi tadi kembali ke pengertian restoratif, nafasnya itu adalah pengembalian keadaan seperti semula gitu. Jadi dari korbannya itu, misalnya kita perkara itu maksimal tidak perkara yang 5 tahun ancaman pidananya, tapi bukan perkara yang ada minimal. Nah, misalnya seperti perkara penganiayaan, nah, itu misalnya, tapi kan ada klasifikasi lagi tuh. Kalau penganiayaan itu ada penganiayaan yang ringan, ada sedang, dan ada berat. Nah, yang bisa dimaklumi oleh RJ itu mungkin yang penganiayaan ringan, mungkin sekedar itu pakai visum dan segala macam, tapi tapi misalnya cuma luka-luka biasa, lecet segala macam. Nah, itu ada kesepakatan antara korban dan pelaku. Nah, itu bisa di restoratif justice kan. Kenapa? Jadi mungkin bisa dipulihkan dengan, ya mungkin lukanya tidak bakal mengganggu pekerjaan dia sehari-hari lah, tidak cacat, tidak segala macam. Nah, itu bisa di-RJ kan. Jadi basicnya sih ada pengembalian keadaan semula dari kondisi korban tersebut, tapi itu juga bukan perkara yang harus mementingkan keadaan masyarakat juga sebenarnya gitu loh. Jadi memang benar tidak semua perkara bisa di-RJ kan, ada klasifikasi tertentu itu yang bisa di-RJ kan sebenarnya. Seperti 3
51 tuh pasal penganiayaan atau pencurian tapi yang ringan. Itu hubungkannya lagi nanti dengan ada peraturan. Curi hati masuk bisa RJ juga. Tergantung merasa korbannya merasa ya? dirugikan apa tidak gitu. Bang malah curhat di sini Anda. Bahaya jadi pancing itu Jangan bahaya ya. curhat nanti. Saya sebagai bagian dari masyarakat, kan ini aspirasi Iya, lagi makanya. nanya. Soalnya itu belum ada pasalnya kalau pencuri hati itu. Tuh, kan soalnya. kompleks kan Makanya ya. belum Bisa kompleks. Karena itu. belum kompleks. Bisa RJ Saya ya? tambahin ya. Oh, iya. Kalau pencuri hati bisa. Nah itu juga nanti ada sangkut pautnya dengan peraturan Mahkamah Agung sebelumnya itu yang misalnya kerugiannya itu di bawah 2,5 juta. Oke. Karena prinsip peradilan itu sebenarnya kan azas biaya asas peradilan biaya cepat, murah. ringan dan sederhana. Jadi makanya perkara yang misalnya nih penganiayaan yang ringan cuman ya luka-luka biasa lah itu pun karena nggak ngebacok segala macam. Kalau kita ke pengadilan, kalau bacok. kita pengadilan Bacok mungkin hati lebih gua ribet aja gitu. ya. Karena di masyarakat tuh kadang gini, mereka hanya melaporkan, tapi lupa konsekuensinya apa. Konsekuensinya apa? Mereka harus hadir di persidangan. Iya. Nah, itu yang mereka kadang tidak mau gitu loh. Jadi kita berusaha ya itu tadi memainkan rasa hati nurani lah sebenarnya. Maksudnya yang berantem doang nih kasarnya cuma sebentar. Ya tapi nggak pacaran ya, tapi berantemnya itu nanti beda lagi urusannya itu mungkin bisa dikomunikasikan lah dengan baik gitu. Jadi pakai RJ itu bisa. Oh gitu. Jadi memang nggak semua kasus Nggak lah semua ya kasus. bisa. Ada gitu. klasifikasinya. Berarti memang harus setuju dulu nih antara korban dan pelaku itu misalnya basicnya itu. untuk Itu ketemu. prinsip, itu prinsip. Oh oke. Itu prinsipnya RJ. Ya benar kata Bu Maya, kalau satunya nggak mau, apalagi korban tidak mau, ya tidak bisa. Maka disitulah peranan kita sebagai fasilitator sebenarnya di RJ itu. Nah situ tuh fungsi kita tuh yang pendekatan ke mereka itu seperti apa. Nah di situ nuraninya main gitu sebenarnya. Berarti prosesnya tuh kalau misalnya mau ada laporan tuh harus melalui ke polisi dulu atau sebetulnya bisa langsung ke kejaksaan? Oh enggak, tetap kalau laporan tetap dari polisi. Nanti polisi diproses dulu. Polisi pun punya RJ sebenarnya. Oh gitu. Ya, dari polisi dulu nanti mungkin tidak ketemu segala macam, nanti baru di kita juga difasilitasi. Jadi sebisa mungkin emang dari polisi sudah diredam, dibantu dengan RJ, tidak bisa naik ke kejaksaan. Karena nanti di pengadilan juga prinsipnya hakim pasti gitu mendamaikan dulu gitu loh. Udah damai segala macam gitu. Berarti ini emang satu proses yang kita semua itu cinta damai sebetulnya ya. Kalau bisa memang ada jalan tengahnya, diobrolin dulu gitu ya, atau mungkin dipertemukan dulu kedua belah pihak. Sepakat ya udahlah, nggak usah kita ada sidang-sidang dulu gitu ya, penjatuhan hukum dan juga segala macam. Menarik. Kasih cerita dong mengenai kasus RJ belakangan ini yang boleh diceritakan aja ya. Yang lagi rame aja. Yang lagi kira-kira rame. sih? Apa tuh? Nasional biasanya skalanya ya. Iya sih nasional sih. Nasional ya. Kalau RJ tuh apa ya? Wah ada nyuri handphone itu loh, yang nyuri handphone di. Oh yang buat anaknya sekolah. Iya. Hmm. Kan lagi musim-musim Sekolah Zoom nih. online. Betul. Itu di Garut kok. Ya Garut. Kan lagi musim ya Zoom online segala macam kan dan kan tidak semua masyarakat kita mungkin bisa menyiapkan Mampu. itulah gitu. Jadi dia mencuri kemudian diajarkan malah juga karena jaksanya Pak Kajari kok nggak salah. Pak Kajari membantu Beli. malah untuk memulihkan itu gitu. Jadi tapi udah sepakat sih. Tapi memang alasannya emang itu emang pure emang dia butuh itu loh. Makanya kadang itu kan kita dilihat dari background kenapa sih dia maling itu kan gitu tuh. Itu harus itu yang harus dipahami juga oleh masyarakat dan jaksanya sendiri gitu. Jadi masyarakat orang seperti itu kita pengertian gitu loh kepada korbannya ya. Karena kan yang menerima tuh, saya barang saya dimaling, coba kalau ibu yang kemalingan kan gitu tuh biasanya seperti itu. Nah disitulah kita fungsinya sebagai jaksa sebagai fasilitator itu tadi gitu. Oh gitu, jadi memang sebisa mungkin diredam ya. Diredam, nggak usah sampai ribet-ribet banget lah. Apalagi kalau misalnya memang kasusnya juga sebetulnya bisa dibicarakan. Tapi kalau maling gitu. handphonenya 1, kalau handphonenya 10 itu bukan maling gitu. Iya. Bukan maling karena butuh itu. Iya. Itu dia mungkin koleksi Makanya ya. mau ngejual itu. Itu buat makan. Itu benar buat anaknya sekolah ya waktu itu ya. Iya buat anaknya sekolah. Apalagi Ya, kalau untungnya. pilih atau apalagi kalau pilih-pilih saya mau yang paling baru gitu ya. Itu nggak bisa. Oh ternyata memang ini satu kebijakan yang sebetulnya juga bisa jadi angin segar gitu ya untuk masyarakat juga, di mana sebetulnya hukum di Indonesia tuh nggak kaku-kaku banget gitu ya. Hukum di Indonesia tuh sebetulnya juga bisa bisa fleksibel lah ya, bisa lebih memahami sama masyarakat juga gitu. Nah, Mas Oleh mungkin mau nambahin? Apa ya kalau misalnya
ada yang rame tuh ini sekarang tuh isunya tuh bukan isu sih, memang kebijakan di pimpinan kita tentang RJ narkotika. Oh, ya apa kan? tuh? Nah, RJ narkotika tuh apa? Sebenarnya lebih ke karena hampir 60% di dalam penjara itu perkara orang narkotika. Mungkin pimpinan kita melihatnya seperti itu. Jadi ada kebijakan di mana jika secara syarat-syarat itu memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi, itu jadi prioritas utama, tetapi dengan syarat-syarat ya, maksudnya tidak semua orang bisa direhabilitasi, tetap ada persyaratannya. Ibu coba nanti Ibu kasih Pidum yang tambahkan, saya kurang. Coba Ya udah saya lebih spesifik. Iya, kemarin baru-baru itu pimpinan kita menerbitkanlah Perja nomor 18 RJ narkotika. RJ narkotika itu korban, kalau misalnya tadi restoratif justice, pidana biasa dalam artian pidana oharda, orang terhadap orang itu kan mungkin ada tersangka dan korban. Ada korban dalam artian manusianya sendiri yang dirugikan. Kalau narkotika sebenarnya kan kalau kita berbicara penyalahguna sama pengguna itu beda, dan korban pun itu beda. Kita sebagai JPU pun melihat bahwa saat ini kebanyakan pelaku itu semua dihukum, dalam artian melihat dari modus operandi bahwasanya dia pergi membeli misalnya nih, membeli otomatis dia sebagai pembeli. Padahal bisa dikatakan dia bisa menjadi korban. Korban dari narkotika sendiri. Karena kita menggunakan itu awalnya kan kita nggak tahu sabu itu apa. Tapi dengan pergaulan sehingga kita tahu, coba deh lu coba satu nih. Oh, korban pasar marketing orang itu ya, yang orang jahat ya. Itu mau dikatakan di pasal 127 itu penyalahguna. Oke. Jadi di narkotika itu bukan semua penyalahguna bisa dikatakan dia melakukan tindak pidana, tapi dia bisa juga menjadi korban. Maka sehingga pimpinan kita meneruskan membuat Perja nomor 18 ini. Bekerja sama dengan BNN dan ada tim TAT namanya. Apa tuh tim TAT? Lupa ya. Tim tindak asesmen lah, gitu loh. Membuat asesmen dalam artian misalnya satu orang nih dia adalah korban. Dia penangkapan terhadap dirinya. Terus dalam modus operandinya dia di dalam rumah sedang menggunakan, ada barang bukti bong, ada sabu, otomatis dia menggunakan untuk dirinya sendiri. Jumlahnya tidak lebih dari dan ada batasan jumlah juga barang bukti berapa gramnya kan. Terus pelaku ini tangkap polisi sehingga dilakukan penyidikan seperti ini, dia membeli gini. Tapi orang-orang berpikir, oh dia ditangkap narkoba karena dia beli narkoba. Dia sudah bersalah. Dia sudah jadi tersangka. Padahal enggak. Dia itu adalah korban. Maka disitulah tim TAT bekerja sama dengan BNN, pekerjaan mereka dilaksanakan. Dalam artian orang ini digiring ke BNN, dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut sehingga nanti hasil dari asesmen itu keluar. Apakah dia adalah korban atau dia seorang penyalahguna. Oke. Dan hasil asesmen itu ada 2, korban dan penyalahguna. Kalau penyalahguna bisa ditetapkan bahwa dia memang penyalahguna melanggar pasal 127, itu dapat dipidana penjara. Tetapi kalau dia menjadi korban, dia semestinya harus direhab, bukan dipenjara. Itu tujuan. Fungsinya RJ juga. RJ narkotika berdasarkan Perja nomor 18 tahun 2021. Berarti nanti kalau misalnya nih kasus RJ narkotika ini terus sudahlah hasil asesmennya itu adalah dia adalah korban. Nah, prosesnya tuh nanti gimana? Kita rehab. Oh, rehab berarti kita dikembalikan, kita buat berita acara dan kita tetap menyidangkan. Tapi orang tersebut di BNN. Nanti pertimbangan dari asesmen itu dijadikan pertimbangan di penuntutan kita. Oke, jadi inilah fungsi lainnya juga ya. Syarat formil lah.
Oke, dari RJ juga. Jadi memang masyarakat juga merasa terlindungi gitu ya dengan adanya RJ ini. Bukan melindungi juga, bukan terlindungi. Tetap kita pemberantasan narkotika. Tapi kita ya tadi berdasarkan hati nurani. Pengguna narkotika belum tentu, jangan semua dikatakan bahwa dia dapat dipenjara. Pengguna bisa saja menjadi korban. Oh gitu, wah Gitu. satu insight yang baru nih ya. Ya. Walaupun sebetulnya juga tetap ya yang namanya Iya. penggunaan narkotika itu ya dalam bentuk apapun tetap ya Iya. dilarang juga nih ya buat teman-teman dan juga rekan-rekan yang juga lagi nonton. Oke, ini satu insight baru juga, satu apa ya sebutannya, sub juga lah ya dari Iya. RJ ini. Ada lagi nggak sih bentuk-bentuk lainnya? Sebenarnya RJ itu dari awal ya, sebelum Perja nomor 15, Perja 18 ini muncul, proses RJ itu sudah dilakukan di proses peradilan anak, diversi. Mirip-mirip sama. Kalau peradilan anak itu kan waktu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang peradilan anak itu sudah dilakukan seperti ini, diversi. Tapi itu khusus untuk pelaku anak. Oke. Pelaku ya. Kalau peradilan anak itu khusus pelakunya anak. Beda dengan korbannya anak, beda lagi. Kalau korbannya anak, pelakunya dewasa, tetap APB. Peradilan biasa. Tapi kalau pelaku anak itu dilakukan di peradilan anak sendiri. Itu diversi namanya. Tetapi ada pun juga syarat-syarat diversi yang lain. Apa aja tuh? Hal-hal ya di bawah 5 tahun juga perbuatan anak itu. Terus umur anak yang dapat dilakukan penuntutan itu di umur 13 sampai 17 tahun. Di bawah 13 tahun itu tidak dapat dilakukan penuntutan, dikembalikan kepada orang tua. Dan hasil diversi pun harus dihadiri oleh Bapas, Peksos, orang tuanya, para pihak dari penegak hukumnya, misalnya penyidiknya, jaksanya, dan jaksanya juga khusus jaksa anak. Oh gitu. Jadi memang sebetulnya juga di tiap tingkat juga memang sebetulnya praktik dari RJ ini tuh sudah ada gitu ya. Iya, diversi. Oke, nah sebetulnya kalau keuntungan nih dengan adanya RJ sendiri tuh untuk masyarakat dan juga buat teman-teman dari kejaksaan tuh apa tuh? Kalau keuntungan kita ya nggak capek ya. Kalau mau dikatakan langsung nggak capek. Nggak ribet ya, nggak panjang. Nggak gitu ribet, ya? nggak panjang, nggak usah menghadiri sidang. Sidang yang sangat panjang, pemanggilan saksi dan segala macam. Tapi kembali lagi, kami itu mau berkeadilan. Berkeadilan dengan hati nurani kami. Tidak menuntut sebagaimana kita harus menuntut, misalnya gua jaksa nih, emang lu apa, jaksa manusia juga kali, santai aja. Santai. Gue nggak paling nggak, makanya gue paling nggak suka sebenarnya hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya dulu ada pengalaman. Oh iya. Oh, gimana? Iya, tapi bukan di pidana umum sih. Malah terdakwa gue pengen terus nih sidang sama gue katanya. Wow. Aduh. Ada aja ya ternyata gitu. ya. Makanya jangan takut sama jaksa. Sayangi jaksa. Termasuk jaksa juga menyayangi, Mas. Ya bisa. Ya bisa. Kalau memenuhi juga. Oh iya. Kalau misalnya dia patut disayang. Ya kalau patut disayang, kalau nggak patut disayang ya gue RJ-in Ditinggalin juga. aja sah kalau nggak patut disayang. Enggak, gue RJ-in bisa. Bu Aisyah juga. Menurut pengalaman Kak Aisyah gimana? Dia malah nih? curhat. Enggak, kan benar sebenarnya ya itu tadi kan kita bicara dari awal tadi, nafasnya dia ini kan emang buat keadilan masyarakat, terus emang pidana sebagai jalan terakhir, sama kepentingan masyarakat sih yang kita dahuluin sebenarnya gitu. Nah sekarang kan kalau bicara keadilan itu ya beda-beda gitu kan, masyarakat antar satu pun berbeda-beda karena kita juga pernah gagal RJ, pernah gagal sedemikian rupa kita upayakan dari apa ngasih penjelasan lah seperti itu, benefitnya apa, bukan rugi sih, mereka udah rugi ya sebenarnya, cuman yang terbaiknya inilah sebenarnya, cuman ya itu hak mereka sih pada akhirnya, kita tidak bisa memaksakan itu. Kenapa? RJ pun kita harus ingat tidak boleh ada paksaan dan intimidasi dari manapun juga. Yes. Itu butir penting juga itu. Jadi kita jaksa nih, yang penting ada RJ udahlah gitu, nggak gitu juga gitu, tapi
didekati masyarakat. Kalau dia terintimidasi kan nanti malah gagal sebenarnya. Nah, pas niat RJ-nya itu gitu. Karena harus kedua belah pihak seperti itu juga. Ke pelaku juga kita nggak boleh intimidasi, nggak boleh ada paksaan segala macam gitu. Pasangan Dan juga. Biasanya kan yang Ke pasangan juga. Lu jangan terlalu serius. Santai aja. Singgung lainnya pasangan juga. Soalnya memang kalau RJ berarti banyak juga nih pasangan yang di RJ. Iya nggak sih? Ya, makanya gue bilang kalau lu macam-macam gue RJ-in. yang penting kan tidak ada paksaan ya kan. Iya. Sama-sama suka cuy. Mau ketemu gitu ya antara korban dan pelakunya baru bisa terjadi nih. Dan memang itu benar itu tantangan juga sebenarnya gitu. Karena mereka orang kan kalau udah mungkin diambil barang gitu kan. Emosi, sebel tuh iya. ya, emosi kan gitu. Nah, itu ya itulah fungsi nuraninya yang mainnya di sana gitu loh. Gitu. Susi humanis jaksa itu ditunjukkan di sana gitu. Makanya bener kadang orang ngelihat kita pakai seragam itu udah serem duluan gitu. Padahal tidak seperti itu juga gitu. Jadi ya kita biasa seperti biasa sih kan kita juga pelayan masyarakat sebenarnya. Betul. Berarti memang ya harus masyarakatnya juga memang harus mengubah stigma itu ya. Stigma orang seragaman tuh serem, kaku gitu. Ternyata enggak. Emang Ternyata Mbak lihat kita serem? awalnya sih tegang, sini-sini kok ternyata curhat juga. Kesini-sini ternyata juga ya sisi humanisnya terlihat gitu ya, dimana sebetulnya juga memang peran jaksa tuh besar banget gitu ya, melihat sebuah kasus gitu ya dalam perspektif yang harus senetral mungkin gitu ya, menerima aspirasi masyarakat juga sedetail mungkin gitu. Nah, kalau kita nih aku sebagai masyarakat gitu ya, orang awam juga, berarti kan kalau adanya RJ ini sebetulnya upaya pengembalian ke kondisi semula lah ya, dikembalikan ke masyarakat juga. Nah, kita nih sebagai masyarakat bisa berpartisipasi apa nih sebetulnya? Nah, itu tadi makanya selain dari dikepulihkan kerugian segala macam, itu juga penting, respon masyarakat tuh juga penting sebenarnya. Jadi mungkin di lingkungan sekitarnya ya udah deh nggak apa, itu juga penting sebenarnya. Jadi mungkin ada ketua RT atau segala macam tuh, misalnya perkara pencurian, mungkin bisa, berarti kan dia safety dia harus ditingkatkan kan gitu sebenarnya. Jadi awareness buat dia juga sebenarnya gitu. Jadi apa peran masyarakat lainnya? Ya kita melihat respon masyarakat juga gitu. Apakah perkara seperti ini misalnya, jadi kalau misalnya nih penganiayaan emang preman ya seperti itu kan juga mungkin masyarakat tidak kurang menerima lah ya kan gitu. Itu juga penting soalnya respon masyarakat gitu. Jadi partisipasi mungkin di keadaan seperti itu, apakah survei, kita juga survei lah ya. Oh, yang seperti ini nih misalnya case-nya. Lingkungannya si orang itu kayak gimana sih? Ya, itu dilihat gitu. Responnya itu gimana kayak gitu. gimana. Karena kan mungkin kalau pencuri kita lihat background-nya juga benar. Betul. Karena memang nggak semuanya sebetulnya punya niat jahat juga gitu ya. Ada yang memang karena keadaan terpaksa gitu ya. Oke deh, nah final statement nih mengenai restorative justice. Atau sekarang aku udah bisa nyebut RJ karena udah kenal sedikit dengan si RJ ini. Sedikit deh summary lah mengenai RJ yang tadi kita bahas dari Mas Olem dulu deh. Kalau dari saya sebenarnya tujuan RJ ini, pimpinan kita ini sangat mulia. Jadi mudah-mudahan dengan adanya RJ ini sebenarnya sih lebih ke ya tindak pidana itu tidak terjadi lagi gitu. Terus pemulihan hak-hak korban itu bisa diselesaikan gitu. Karena apa? Kalau saya lihat kalau misalnya penyelesaian secara pidana itu kan hanya satu sisi ya. Tapi si korban ini kan kadang-kadang tidak terasa puas gitu. Karena ada barangnya yang tidak kembali atau enggak kerugian lainnya. Nah, ini mungkin dengan ada RJ ini ya bisa tidak memuaskan semuanya, karena tidak semua bisa dipuaskan gitu kan. Nah, itu mungkin dari saya. Oke. Kalau dari Kamaya? Kalau saya RJ itu pendekatan mekanisme hukum ya, tanpa yang dibawa ke meja hijau tadi yang saya bilang itu. Terus restoratif justice sendiri itu upaya dapat dilakukan untuk mendepankan mediasi lah, kesepakatan antara korban dan tersangka gitu. Oke. Udah mendesah-desah soalnya. saya terharu gitu. Lucu ya. Lo ajak siaran. Saya ngedengernya agak gimana gitu. Lu kenapa? Nggak apa-apa mah kalau Lem. Enggak.
Didengar-dengar suaranya kayak Syahra juga ya. Oh, seperti itu. Seperti itu, maju mundur. Oh iya, saya mau tambahkan ya, pendengar, buat teman-teman masyarakat di luar. RJ itu tadi kan dikatakan bertanya apa aja yang bisa di RJ kan. Di dalam RJ Perja nomor 15 itu ada pasal 5. Ketentuan yang dapat dilakukan RJ itu satu, pelaku belum pernah dihukum. Oke. Kerugian di bawah 2.500.000. Terus ancaman pidana itu pidana denda atau pidana banan di bawah 5 tahun. Kayak gitu. Terus yang terakhir nilai barang bukti dan segala macam tadi kan sudah. Jadi mungkin masyarakat perlu tahu juga, bukan semerta-merta RJ dapat dilakukan RJ segala macam. Yang penting ada perdamaian, tidak. Itulah 5 ketentuan kriteria yang dapat dilakukan RJ berdasarkan Perja nomor 15 gitu. Yang tadi saya sebutkan, belum pernah melakukan tindakan hukum, di bawah 5 tahun ancaman hukuman, kerugian di bawah 2.500.000 gitu loh. Ancaman denda juga bisa gitu kan. Itu adalah syarat-syarat RJ lah. Oke, baiklah. Gitu. Jadi diingat juga ya, bukan berarti ini tuh loosen gitu ya, bukan berarti hukum tuh jadinya lebih lebih santai, kita juga nggak begitu Enggak, gitu ya. Justru ini enggak kebijakan gitu. yang harus kita hormatin juga. Kalau dari Kak Aisyah? Iya, benar tadi. Jadi tidak semua bisa di-RJ-kan dan tidak juga semua perkara yang di-RJ-kan itu bisa di-RJ-kan gitu. Jadi benar ada klasifikasi tertentu itu yang harus benar-benar dipahami oleh masyarakat. Jadi bukan berarti ini nanti dia mukul sembarangan mukul orang. Iya, nyubit orang di jalan gitu kan. Jangan dong. Ya, jadi benar-benar itu memang benar mungkin kita harus lebih pengenalan ke masyarakat tentang RJ itu memang benar harus dilakukan lagi kan gitu. Jadi benar juga nanti mentang-mentang ntar bisa RJ, nggak gitu juga jadinya gitu. Gua ngambil dulu handphone. Iya, handphonenya nggak gitu. Jadi itulah benar. Iya, Tapi dia mikir juga, tapi handphonenya 3 juta. Cari dulu deh yang 2 juta. Milih lagi kan gitu. Nggak gitu juga. Oke, Iya. benar kata Bu Maitri, ada klasifikasi tertentu gitu. Dan benar yang paling penting itu nanti emang dari niatnya itu apa, mensreanya itu apa, unsur kesalahan itu apa gitu. Itu yang harus benar-benar diperhatikan dalam RJ itu ya. Dalam RJ atau Restorative Justice. Ini kayaknya memang nggak bisa gitu satu episode ya. Kita akan kontrak 15 episode lagi. Khusus ngomongin RJ ini seru nih ya. Tapi terima kasih banyak waktunya Kaisa, Kamaya, Mas Olive juga ya. Yang pastinya juga ini adalah satu upaya juga buat dari Kejaksaan Negeri juga, biar masyarakat makin aware, biar kita juga makin menghormati hukum gitu ya. Bukan berarti dengan adanya satu kebijakan nih yang, kalau kebijakan kan bijak gitu ya, tapi bukan berarti ini satu tanda buat kita loosen up juga gitu, atau mungkin kita lebih santai juga. Tetap kita hormati, bukan melanggar hukum juga, tetap kita hormati, tapi satu hal yang wajib kita tahu gitu ya, terutama buat masyarakat umum dan juga masyarakat awam nih kayak Eiza juga ya. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah nonton dan yang sudah dengerin. Mudah-mudahan bisa jadi satu insight baru dan gak takut lagi ya, dan gak deg-degan. Kalau deg-degan boleh lah ya. Deg-degan nggak apa-apa. Nggak apa-apa deg-degan, takut ya nggak boleh. Ya, Deg-degan sih emang bikin deg-degan sih, Terima kasih buat yang nonton. Mudah-mudahan juga ini satu insight baru yang menarik juga dan bisa diambil sari hikmahnya juga, dan tentunya nanti kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.